Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, neobank akhir-akhir ini tentunya menjadi pembicaraan baik secara global dan juga di Indonesia. Bagaimana tidak tentunya layanan digital khususnya untuk sektor keuangan makin bertambah pesat. Penurunan jumlah penggunaan ATM hingga hampir dengan 50% di semua perbankan dan naiknya juga untuk layanan digital bagi semua perbankan seakan berlomba-lomba bahwa bank-bank besar akan menuju bank digital. Semuanya punya pangsa pasar mereka masing-masing. Seperti apa sebenarnya perjalanan neobank dan juga apakah neobank akan menjadi ancaman bagi fintech dan juga perbankan konvensional atau tradisional? Kita ulas hari ini ya. Neobank ancaman bagi fintech dan juga bank. Kita lihat apa sebenarnya itu neobank. Bagi Anda mungkin pelaku pasar, mungkin Anda berpikir bahwa neobank ini adalah neobank yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya secara global itu agak berbeda ya kalau kita lihat. Karena neobank sendiri ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang menawarkan layanan keuangan. Jadi berbasis layanan teknologi. Bisa dikatakan agak mirip-mirip dengan fintech. Tapi mirip-mirip juga dengan bank. Karena ada beberapa neobank yang melakukan aktivitas mirip dengan perbankan. Tapi ada juga yang tidak. Jadi kita akan lihat nanti apa sebenarnya perbedaan antara neobank dan juga perbankan biasa dengan financial technology. Yang paling utamanya adalah neobank itu tidak memiliki cabang fisik. Jadi bagi Anda yang nantinya menjadi salah satu konsumen dari neobank itu tidak akan melihat kantor neobank yang berada misalnya di jalan ya manapun ya, mau Sudirman atau di jalan Gatot Subroto, tidak ada kantornya ya karena tidak memiliki cabang fisik. Semua aktivitasnya dilakukan secara digital. Mungkin kalau Anda mau buka tabungan, mau misalnya juga meminta begitu ya, mengajukan pinjaman kredit, itu juga semuanya secara digital. Jadi tidak ada cabang fisiknya Anda lihat. Nah, bagaimana neobank itu bekerja? Jadi ada beberapa skema untuk bekerjanya neobank ini yang seperti saya katakan tadi, neobank bisa saja menjadi penyalur kredit atau juga ada beberapa neobank yang tidak menyalurkan kredit. Kalau misalnya neobank itu menyalurkan kredit, berarti neobank ini akan bermitra dengan bank-bank tradisional. Jadi ya karena kan membutuhkan modal juga ya kalau misalnya untuk menyalurkan kredit butuh likuiditas dan butuh modal atau mungkin butuh DPK yang cukup besar juga untuk disalurkan kepada kredit. Kalau bermitra dengan bank tradisional, neobank bisa menyalurkan kredit dan juga bisa dikatakan bank tradisional bisa menjadi penjamin begitu bagi orang-orang yang menyimpan dananya di neobank tersebut. Karena kan harus juga ada penjaminnya ya. Jadi para konsumen dari neobank ini yakin untuk menaruh dana mereka di neobank. Bisa menyalurkan kredit kepada individu dan bisnis kalau misalnya juga perusahaan itu atau neobank tertarik untuk menyalurkan kredit kepada individu dan bisnis. Tapi ada juga beberapa neobank yang tidak menyalurkan kredit kepada individu dan bisnis. Contohnya mungkin ada beberapa di Singapura yang juga tidak menyalurkan kredit kepada individu dan juga bisnis. Sebagian besar tidak menyalurkan kredit, itu yang tadi saya katakan ya. Jadi hanya kurang lebih 30% dari neobank itu yang menyalurkan kredit. Selebihnya tidak menyalurkan kredit. Memang menghindari risiko gagal bayar atau kredit macet begitu atau NPL itu sebenarnya menjadi salah satu juga tantangan bagi neobank. Makanya sebagian besar tidak menyalurkan kredit untuk menghindari adanya NPL. Nah, plus minus dari neobank, kita lihat sama-sama apa yang menjadi daya tarik bagi neobank, bagi masyarakat atau konsumen di era digital saat ini yang sangat berkembang pesat ya. Biayanya rendah, jadi kenapa biayanya rendah? Karena kita tahu tidak ada cabang fisik, berarti tidak membutuhkan cost untuk cabang fisik mereka, membayar pegawai mereka, dan lain-lain. Otomatis biaya yang dibebankan kepada konsumen atau pengguna jasa dari neobank ini sangat rendah. Kalau mungkin Anda pengguna bank konvensional saat ini ada biaya administrasi lah, terus biaya ATM lah, atau mungkin juga ketika Anda mengganti kartu Anda ada juga biayanya ya. Jadi itu mungkin bisa ditekan cost-nya oleh neobank ini. Terus mudah. Kenapa mudah ya? Karena semua ada di genggaman tangan Anda. Jadi ketika Anda memiliki gadget atau smartphone yang sangat-sangat canggih, semua Anda bisa lakukan di situ. Mulai dari transfer dan kawan-kawannya atau mungkin bisa juga bisa menjadi salah satu juga underline begitu ya untuk
Anda berinvestasi atau mungkin membeli saham itu juga sangat menjadi salah satu kemudahan bagi neobank. Dan waktu pelayanan dan prosesnya cepat. Kenapa ya? Karena semuanya dilakukan secara digital. Anda tidak perlu bermacet-macet mungkin ketika mau ke sebuah bank begitu ya, atau bank konvensional. Tapi semuanya Anda genggam di tangan Anda. Jadi bisa dikatakan Anda menggenggam dunia atau menggenggam keuangan Anda sendiri ya. Terus minusnya itu membutuhkan pengetahuan seputar layanan teknologi. Kalau Anda bisa dikatakan tanda kutip agak gaptek begitu, mungkin Anda harus belajar lebih ekstra untuk menggunakan neobank ini. Karena memang semuanya secara digital dan ya seputar teknologi ya. Jadi mungkin bagi orang tua kita seperti misalnya orang tua saya atau orang tua Anda harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang berada di atasnya lebih tua daripada kita itu untuk memahami seputar neobank ini. Terus kurang diatur oleh bank tradisional karena ya beberapa neobank tidak bekerja sama dengan bank tradisional. Jadi bisa dikatakan ketika ada terjadi permasalahan di neobank juga agak cukup riskan ya karena tidak diatur oleh bank tradisional dan tidak memiliki cabang fisik masalahnya juga ya. Anda tidak lihat kantor cabang fisiknya. Jadi mungkin kalau Anda terjadi masalah begitu, entah ke dananya hilang atau mungkin dananya salah transfer begitu ya. Ini juga menjadi salah satu bisa dikatakan kekurangan karena Anda tidak bisa melihat cabang fisiknya jadi tidak bisa mengkomplain secara langsung. Jadi semuanya harus melalui digital, layanan digital ya. Nah, arah neobank di Indonesia, mungkin Anda bertanya begitu kan, bagaimana sih kalau arah neobank di Indonesia? Jadi Pak Periwarjio mengatakan bahwa digital banking belum tentu sama dengan neobank seperti di luar negeri. Jadi belum tentu neobank yang ada di luar negeri, seperti misalnya yang ada di Singapura, karena di Singapura itu kalau saya tidak salah ada 5 jenis atau 5 neobank yang berada di sana. Itu bisa dianut oleh neobank atau beberapa negara menganut neobank yang tidak perlu membuat lembaga sendiri. Dan cukup hanya dengan cloud yang kami anut adalah bank yang saat ini ditransformasikan ke servis digital. Jadi kalau menurut Bank Indonesia atau Pak Periwarjio, Gubernur Bank Indonesia, mungkin kalau yang dianut di luar negeri akan berbeda dengan implementasi neobank yang akan ada di Indonesia. Karena arahnya kalau kita lihat di Indonesia itu bank-bank besar atau bank-bank konvensional saat ini, itu semuanya akan go digital. Misalnya BCA dengan punya Rabobank yang akan rencananya akan menjadi sebuah bank digital terbesar juga. Terus BRI akan menggunakan BRI Agro Niaga begitu ya untuk dijadikan bank digital. Terus beberapa e-commerce juga sudah mencaplok bank-bank konvensional yang akan diubah sistemnya menjadi bank digital. Jadi mungkin implementasi dari neobank yang ada di luar negeri tidak akan sama dengan neobank yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis neobank yang ada di Singapura. Misalnya ada Aspire, terus ada TransferWise. TransferWise ini bisa Anda gunakan juga untuk transfer. Terus ada Utrip dan juga ada Revolut. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika neobank itu ada, apakah akan mengancam posisi bank konvensional atau mungkin fintech? Sebenarnya antara iya atau tidak. Karena tergantung bagaimana tentunya perbankan atau financial technology di sebuah negara melakukan kerjasama dan juga bisa dikatakan beradaptasi terhadap layanan digital atau mungkin sektor ekonomi digital yang semakin terus berkembang. Bagi perbankan-perbankan atau bank-bank konvensional yang tidak bisa melakukan transformasi ke arah digital, mungkin saja neobank akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi bagi bank-bank besar yang bisa melakukan transformasi secara digital atau menuju digital, go digital lah istilahnya ya, itu akan menjadi sebuah peluang besar juga utamanya bagi bank-bank besar.